Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perpajakan, program studi S1 Akuntansi dari Universitas Negeri Medan akan menampilkan hasil dari video mengenai resum materi manajemen perpajakan yang terdiri dari 15 bab. Adapun kelompok 1 terdiri dari Indri Afrina Kusyani, Resol Simamora, Rajunadi Simanuang, dan Pintamara Manuri. Langsung saja ke bab yang pertama dengan materi dasar-dasar manajemen perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara sesuai dengan kemampuannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurangan laba. Seperti yang kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Tax planning sendiri adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan atau tax management yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia. Secara definitif, tax management memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar tax planning. Sebagai tax management, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen sendiri. Sebagai tax management, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Semua fungsi manajemen tersebut tercakup dalam tax management. Tax litigation merupakan usaha untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa pajak dengan pihak lain, terutama kantor pajak. Sengketa pajak terjadi karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan perpajakan atau atas masalah-masalah yang tidak ada aturannya secara jelas antara wajib pajak dengan fiskus dalam pemeriksaan atau penelitian pajak. Selanjutnya yaitu tax research. Tax research merupakan proses untuk mencari jawaban, solusi, atau rekomendasi atas suatu permasalahan perpajakan. Kegiatan yang dilakukan biasanya meliputi 1. Menentukan fakta-fakta yang akan dianalisis, mengidentifikasi isu-isu pajak yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi sumber data dan informasi, mengevaluasi data dan informasi yang diperoleh, mengembangkan dan merumuskan konklusi dan rekomendasi, mengkomunikasikan rekomendasi yang dibuat. Avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak.
untuk menentukan legalitas manajemen pajak atau perencanaan pajak yang didesain lebih legal atau pajak penghindaran maupun ilegal atau penghindaran pajak. Rambu-rambu yang bisa dipakai adalah ketentuan pidana pasal 38, 39, 41, 41A, 41B, dan 43 Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU KUP Nomor 7 Tahun 2007. Selanjutnya yaitu bab 3. Adapun materi dalam bab 3 ini yaitu tax planning PPh pasal 21 atau pasal 26. Adapun materi dalam tax planning PPh pasal 21 atau 26 yang akan dibahas yaitu pemotong PPh pasal 21, subjek pajak PPh pasal 21 atau 26, objek PPh pasal 21, kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21, tata cara penghitungan pasal 21, penerapan tax planning terkait PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sesuai per Dirjen Pajak nomor per 31/PJ/2012 meliputi 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kelima, yaitu penyelenggara kegiatan. Subjek pajak PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Yang pertama yaitu pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon pensiun atau manfaat pensiun, THT, JHT termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai meliputi tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasihat, pengarang, agen iklan, pengawas, pembawa pesanan, petugas pembawa barang dagangan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu anggota Dewan Komisaris. Yang kelima, mantan pegawai. Dan yang keenam, peserta kegiatan yang menerima penghasilan. Selanjutnya yaitu objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sesuai dengan per Dirjen Pajak nomor per 31/PJ/2012 adalah sebagai berikut. Pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Selanjutnya, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Selanjutnya, imbalan kepada bukan pegawai. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain sebagai uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejurus dengan nama apapun. Selanjutnya, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya, penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta perusahaan pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21. Dalam perhitungan PPh pasal 21, terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu net method, merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh pasal 21 karyawan. Yang kedua, metode gross method, merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Yang ketiga, gross up method, merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Selanjutnya yaitu tata cara penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama untuk pegawai tetap.
Adapun rumus PKP-nya sama dengan PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dikurangi dengan PTKP. Yang kedua, untuk penerima pensiun berkala. Adapun untuk mencari PKP-nya yaitu dengan cara mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya pensiun dan dikurangkan lagi dengan PTKP. Selanjutnya untuk pegawai tidak tetap. PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Selanjutnya, cara untuk menghitung PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. Dengan cara PKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Selanjutnya yaitu penerapan tax planning terkait PPh pasal 21. Yang pertama yaitu klausul pajak dalam perjanjian atau kontrak kerja. Dalam beberapa kasus timbul konflik dalam bisnis, di mana kewajiban pemotongan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 dilakukan dari penghasilan orang pribadi penerima penghasilan. Sewaktu dilaksanakan, pemotongannya pihak yang dipotong pajak tidak menerima sehingga terjadinya dispute. Yang kedua, pajak ditanggung pemberi kerja atau tunjangan pada pajak secara gross up. Seringkali di dalam kontrak kerja ditemukan klausul yang menyatakan bahwa nilai kontrak sudah net, tidak termasuk pajak, atau pajak ditanggung penisahaan atau pemberi kerja. Istilah tersebut sebaiknya digunakan secara hati-hati, karena akan berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di PPh tadi. Yang ketiga, pemberian uang saku secara lamsam atau reimbursement. Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan, ataupun jenis pengeluaran perusahaan sering menimbulkan aspek pajak yang berbeda. Yang keempat yaitu pemberian tunjangan makan atau penyiapan makanan bersama. Sejak berlakunya Undang-Undang PPh tahun 2000, makanan dan minuman bagi karyawan sudah boleh dibiayakan di PPh badan atau disebut dengan deductible expense. Selanjutnya bab 4, tax planning PPh pasal 22, pasal 23 atau pasal 26, dan PPh final. Pada bab ini akan dibahas beberapa materi. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 26, dan PPh pasal 15. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan PPh pasal 22 diatur dalam Ketetapan Menteri Keuangan nomor 254 /KMK.03/2001. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 8/PMK.03/2008. Pajak ini menyangkut PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 bendaharawan, dan BUMN atau BUMD atas pembayaran untuk pembelian dan penyerahan barang yang dibebankan kepada APBN dan APBD. Hal-hal yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang. Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 impor. Yang pertama, yang menggunakan angka pengenal impor. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir, dikenakan tarif 0,5% dari nilai impor. Selain impor gandum dan tepung terigu oleh importir, yang memiliki angka pengenal impor tetap dikenai 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan angka pengenalan impor sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua, PPh pasal 22 bendaharawan dan BUMN atau BUMD. PPh pasal 22 tersebut merupakan kredit pajak bagi wajib pajak penjual dan harus disetor oleh pemungut dengan menggunakan SSP atas nama wajib pajak yang dipungut oleh penjual. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah atau barang yang tergolong sangat mewah tersebut yang dimaksud adalah: yang pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua, kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Yang keempat, apartemen, kondominium, dan sejenisnya
dengan harga jual lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Yang kedua, pajak penghasilan PPh pasal 23. Pajak adalah pungutan. Suka atau tidak, itu adalah suatu pemaksaan yang dilegalisasi melalui undang-undang. Undang-undang ini tujuannya untuk memberi kesan bahwa pungutan ini tidak sama dengan pemerasan. Bagaimanapun juga, itu adalah satu pengeluaran yang tidak ada direct benefitnya. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada aturannya, sah saja kalau tidak dibayar. Berikutnya perubahan tarif PPh pasal 23. Undang-Undang PPh yang baru nomor 36 tahun 2008 telah menurunkan tarif PPh pasal 23 yang semula 15% menjadi yang pertama, 1,15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Yang kedua, 2,2% dari peredaran bruto atas jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya. Selanjutnya, subjek dan objek pajak PPh pasal 23 atau 26. Subjek PPh pasal 23 atau 26. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, bentuk usaha tetap. Dan yang ketiga, wajib pajak luar negeri. Sedangkan objek PPh pasal 23 atau 26 adalah penghasilan yang berasal dari yang pertama, modal yang diterima wajib pajak badan atau orang pribadi. Yang kedua, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak badan. Yang ketiga, penyerahan jasa yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang terakhir, tarif dan pengenaan PPh pasal 23. Yang pertama, 15% dari penghasilan bruto. Yang kedua, 15% dari penghasilan bruto yang bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Materi selanjutnya yaitu tentang pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Pengenaan PPh pasal 26 tersebut adalah 1. Dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang berupa A. Bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta. B. Penghasilan kenal pajak setelah dikurangi PPh dari suatu BUT kecuali ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat. Syarat yang pertama, penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, sebagaimana dimaksud pada huruf A, secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya paling lama 1 tahun sejak perusahaan tersebut didirikan. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau paling lama tahun pajak berjalan berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali paling singkat dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial. Yang kedua, dikenakan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final atas penghasilan wajib pajak luar negeri berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia dengan tarif 20% dikali 25% dikali harga jual. B. Premi asuransi yang dibayarkan ke luar negeri. Yang terakhir, PPh pasal 15 merupakan PPh yang dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus atau NPK atau dim profit yang meliputi yang pertama, PPh atas sewa pesawat udara dalam negeri. Tarif pajaknya 1,8% dari peredaran bruto dan bersifat tidak final. Yang kedua, PPh final perusahaan pelayaran dalam negeri. Tarif pajaknya 1,2% dari peredaran bruto bersifat final. Yang ketiga,
PPh final perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, tarif pajaknya 2,64% dari peredaran bruto bersifat final. Yang keempat, PPh final atas wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, tarif pajaknya 0,44% dari nilai ekspor bruto bersifat final. Yang kelima, penghasilan neto wajib pajak badan usaha tetap dari kegiatan usaha pengeboran minyak bumi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu bab 5 tentang tax planning PPN. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Setiap pembelian dan penjualan barang ataupun jasa dari pengusaha kena pajak dikenai PPN. Sesuai legal karakter dari PPN ini yang bersifat non-kumulatif, maka dalam perlakuan pajak PPN tidak memperbolehkan terjadinya pajak berganda karena konsumen terakhirlah yang harus menanggung PPN ini. Objek PPN sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 16C dan Pasal 16D adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya, ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, kegiatan membangun sendiri di luar kegiatan usaha atau pekerjaannya yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Yang terakhir, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Selanjutnya, perencanaan PPN. Pembahasan tentang perencanaan PPN ini difokuskan pada beberapa upaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas di bidang PPN. Yang ketiga, sentralisasi pengenaan PPN. Yang keempat, memaksimalkan restitusi PPN. Yang kelima, membangun sendiri dalam kegiatan usaha. Yang keenam, PPN atas barang gratis untuk keperluan promosi. Yang ketujuh, penjagaan cash flow. Yang kedelapan, pengendalian PPN. Dan yang kesembilan, tanggung jawab renteng. Selanjutnya, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak. Analisa, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar. Selanjutnya, faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha kena pajak A melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha B pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2010. Tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2010 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan tersebut. Maka pengusaha A diperkenankan membuat satu faktur pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2010. Saat terutangnya PPN. Sesuai peraturan Menko nomor 240/PMK 03/2009, saat terutangnya PPN ditetapkan sebagai berikut. Pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah menganut prinsip akrual. Artinya, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima. Selanjutnya, batas waktu penyetoran PPN dan pelaporan SPT masa PPN. PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo, penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, memaksimalkan fasilitas di bidang PPN.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, fasilitas di bidang PPN yang dikenai dalam ketentuan PPN adalah PPN tidak dibungut, PPN dibebaskan, dan PPN ditanggung pemerintah. Bagi PKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, PPN masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP atau JKP tetap dapat dikreditkan, sedangkan bagi PKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. PPN masukan yang berhubungan dengan perolehan BKP atau JKP tidak dapat dikreditkan. Fasilitas yang berkaitan dengan PPN adalah: yang pertama, fasilitas PPN tidak dipungut; yang kedua, fasilitas PPN dibebaskan; yang ketiga, fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Memaksimalkan restitusi PPN. Sebagai subjek PPN, salah satu hak bagi PKP adalah mengkreditkan pajak masukan sesuai dengan ketentuan dalam mekanisme indirect subtraction method. PKP hanya membayarkan PPN ke kas negara sebesar selisih antara pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Penghitungan tersebut dilakukan setiap bulan. Selanjutnya, membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha. Membangun sendiri untuk tempat tinggal atau tempat usaha oleh orang pribadi atau badan dikenai PPN dengan kondisi: yang pertama, luas bangunan 200 meter persegi atau lebih; yang kedua, bangunan permanen; yang ketiga, tarif 10% dikali 40% dikali biaya bangunan atau tambah harga tanah; yang keempat, disetor tiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak pembangunan dimulai. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 6, tax planning PPh Badan. Menyusun perencanaan pajak ke PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan atau interdependensi dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23 atau 26, dan PPh final dan juga PPN. Selanjutnya, laba fiskal versus laba komersial. Laporan keuangan komersial yang merupakan neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam praktik. Sejak tahun 1995, prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Pada dasarnya, yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible. Yang pertama, penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, penghasilan bukan objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan; yang kedua, harta hibah; yang ketiga, warisan; yang keempat, imbalan dalam bentuk natura; yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi, dan lain-lain. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan; yang kedua, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; yang ketiga, bunga, sewa, dan royalti; yang keempat, biaya perjalanan; yang kelima, biaya pengolahan limbah; yang keenam, premi asuransi; yang ketujuh, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan; yang kedelapan, biaya administrasi; yang kesembilan, pajak kecuali pajak penghasilan. Upaya untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan dapat dilakukan dengan: yang pertama, PPh pasal 21 karyawan pilihan terhadap metode PPh pasal 21. Karyawan dapat berupa: bila beban PPh pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan, dalam hal ini perusahaan hanya menjadi perantara pemotong PPh pasal 21. Dalam laporan laba rugi, perusahaan tidak akan terlibat biaya PPh pasal 21. Selanjutnya, bila karyawan diberi tunjangan PPh pasal 21, tunjangan ini tercantum dalam slip gaji pegawai dan SPT PPh pasal 21 karyawan, sehingga tunjangan tersebut dikenai PPh atau taxable, dan karena itu boleh dibebankan sebagai biaya atau deductible. Yang kedua, pengobatan atau kesehatan karyawan. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan fasilitas pengobatan untuk kesehatan karyawannya. Yang pertama, reimbursement kwitansi biaya medikal dari dokter atau klinik atau rumah sakit. Yang B, karyawan diberi tunjangan pengobatan atau kesehatan setiap bulan, baik sakit maupun tidak sakit. Yang C, karyawan berobat di rumah sakit atau klinik atau dokter langganan dan pengambilan obat dari apotek langganan.
Yang D. Perusahaan mendirikan rumah sakit atau klinik berikut dokter. Yang ketiga, pembayaran premi asuransi pegawai. Yang keempat, iuran pensiun dan iuran JHT atau THT yang dibayar oleh perusahaan. Yang kelima, perumahan untuk karyawan. Ada beberapa alternatif fasilitas perumahan yang diberikan oleh perusahaan karyawannya untuk kesejahteraan karyawannya. Yang pertama, penempatan pada rumah dinas yang dibuat atau dibeli oleh perusahaan. Yang B, penempatan pada rumah dinas yang disewa oleh perusahaan. Yang C, perusahaan memberikan pergantian sewa rumah dinas yang dibayar oleh karyawan. Penggantian ini masukkan ke dalam tunjangan perumahan bagi pegawai. Yang D, perusahaan memberikan tunjangan perumahan kepada karyawan. Yang keenam, pakaian seragam untuk karyawan. Yang ketujuh, perjalanan dinas karyawan. Yang kedelapan, bonus dan jasa produksi. Yang kesembilan, pemberian natura di daerah tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 8 tentang optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak. Pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari potensi pemotongan withholding tax. Ada dua pilihan perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut. Yang pertama, jika ingin withholding tax tersebut dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal, maka nilai transaksi dalam kontrak yang akan dibayar tersebut di gross up, sehingga jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut. Atas jumlah pajak yang dibayarkan, boleh dibebankan sebagai biaya atau kecuali untuk PPh final dan dividen. Dan selain itu, perusahaan masih bisa menghemat pajak. Yang kedua, pilihan lain adalah bila perusahaan membayarkan withholding tax. Dalam hal ini, withholding tax yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan karena tidak di gross up. Selanjutnya, optimalisasi pengkreditan PPh yang telah dibayar. Kredit pajak merupakan jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau yang sifatnya tidak final, dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, termasuk apabila ada sejumlah pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri. PPh yang dapat dikreditkan dapat berupa: yang pertama, PPh pasal 21 dari pekerjaan atau sebagai kredit pajak di SPT PPh WPOP, PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 22 atas pembelian BBM dari Pertamina untuk selain penyalur dan lain-lain, PPh pasal 23 atas bunga dari non-bank, royalti, jasa profesional dan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya, PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri, PPh fiskal luar negeri karyawan atau setoran atas nama karyawan perusahaan berikut NPWP perusahaan, PPh atas pengalihan tanah atau bangunan bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang real estate. Pengajuan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. Pengajuan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 harus disertai dengan perhitungan besarnya pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Untuk beberapa jenis withholding tax seperti PPh pasal 22, PPh pasal 23 dapat diajukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria. Permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan tidak berlaku terhadap pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final. Pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan diberikan Dirjen Pajak melalui surat keterangan bebas atau per Dirjen Pajak nomor 1/PJ/2011. Permohonan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak diberi hak mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak untuk semua jenis ketetapan pajak, baik berupa SKP maupun STP. Pasal 19 ayat 1 KUP nomor 23 tahun 2007 mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal apa wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Selanjutnya, rekonsiliasi SPT PPh badan dengan SPT lainnya dan laporan keuangan fiskal. Sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan prosedur pengecekan dengan menggunakan teknik rekonsiliasi secara periodik antara elemen-elemen yang terdapat di SPT badan dan laporan keuangan atau fiskal,
perusahaan dengan elemen-elemen terdapat di SPT PPh pasal 21, SPT PPh pasal 23, dan SPT masa PPN. Jika ditemukan adanya perbedaan, maka perbedaan tersebut harus ditelusuri dan segera dikoreksi. Bila diperlukan, segera dibuatkan pembetulan SPT-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 8 tentang transaksi-transaksi khusus. Sebelumnya saya meminta maaf karena pada bab sebelumnya terjadi kesalahan dalam penyampaian bab. Pertama, kita akan membahas tentang build, operate, dan transfer atau BOT. Bangun guna serah atau build, operation, and transfer adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah BOT berakhir. Leasing dengan hak opsi. Sewa guna usaha atau leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Opsi merupakan hak lisi untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Penggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian sewa guna disebut juga sebagai finance leasing. Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dari lessor kepada lisi dikecualikan dari pengenaan PPN atau pasal 15 KMK 1169 KMK 01-1991. Pelaksanaan atas hak opsi. Pada saat berakhirnya masa sewa guna usaha dari transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi, lisi dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulaan masa sewa guna usaha. Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa guna usaha. Dalam hal lisi memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa gunakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa guna usaha. Dalam hal lisi menggunakan opsi membeli, maka dasar penyusutannya adalah nilai sisa barang modal. Selanjutnya joint operation. Karena joint operation tidak termasuk subjek pajak PPh, maka penghasilan yang diterima suatu joint operation sebenarnya adalah penghasilan para anggota yang besarnya bagian masing-masing ditentukan sesuai perjanjian. Jika atas penghasilan berupa bunga, sewa, dan lain-lain yang diterima atau diperoleh joint operation atau JO dari WP Badan Dalam Negeri dan perseorangan yang ditunjuk, atau selanjutnya disebut pemberi hasil, dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Maka bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 tersebut harus dipecah untuk masing-masing anggota joint operation agar dapat dikreditkan. Adapun besarnya PPh pasal 4 ayat 2 untuk masing-masing anggota joint operation sesuai dengan perjanjian JOA atau Joint Operation Agreement yang telah disepakati bersama. Joint operation tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan dan membayar PPh pasal 25 dan pasal 29. Kewajiban yang ada hanya sebagai pemotong atau pemungut PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26 serta PPN. Implikasi fasilitas pajak penghasilan pada yayasan pendidikan dan tax planningnya. Yayasan termasuk di dalam definisi badan usaha sehingga merupakan subjek pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1B Undang-Undang PPh. Penerimaan atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang terakhir, bantuan atau sumbangan dari pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 1 huruf B, bahwa yayasan merupakan subjek pajak penghasilan yang termasuk dalam kategori badan. Adapun kewajiban perpajakan sebagai subjek pajak badan adalah sebagai berikut. PPh pasal 4 ayat 2. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya serta persewaan tanah dan bangunan dapat dikenai pajak bersifat final.
PPh pasal 21, kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau wajib pajak orang pribadi. PPh pasal 23, kewajiban pemotong PPh oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan atas penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan serta disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya, sebesar 15% dari jumlah bruto pada yang pertama, dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian hasil usaha koperasi. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan yang ketiga, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21 sebesar 2% dari jumlah bruto pada yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa-jasa lain selain jasa yang telah dipotong sesuai PPh 21. Baiklah, saya akan melanjutkan bab 9 tentang manajemen rugi fiskal dan strategi perpajakan. Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap perusahaan dilakukan karena ada ketidaksesuaian yang cukup material antara unsur biaya dengan penghasilan, karena perkembangan atau fluktuasi harga, baik harga barang atau karena faktor inflasi, maupun karena terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang yang tinggi. Tindakan revaluasi akan memberikan manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, posisi kekayaan perusahaan yang tercermin dalam neraca perusahaan akan menunjukkan posisi yang sama atau mendekati harga pasar yang wajar, sehingga nilai solvabilitas perusahaan akan semakin tinggi di mata investor atau calon investor pada pemakai laporan keuangan tersebut. Yang kedua, terjadi peningkatan struktur modal atau capital structure sendiri di mana debt to equity ratio atau DER atau perbandingan antara pinjaman atau debt dengan modal sendiri atau equity menjadi membaik. Yang ketiga, perhitungan biaya dan penghasilan dilakukan secara lebih wajar. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar. Selanjutnya, pengukuran aktiva tetap berdasarkan PSAK berbasis IFRS. Pengakuannya, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika biaya perolehan dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Selanjutnya, pengukuran saat pengakuan. Aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Komponen biaya perolehannya, pengakuannya setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk harga perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian setelah diskon pembelian dan potongan lain, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Untuk pengukuran setelah pengakuannya, terdapat dua model. Yang pertama model biaya, yaitu setelah pengakuan sebagai aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Selanjutnya yang kedua, model revaluasi. Nilai wajar pada tanggal revaluasian dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Hal ini untuk memastikan tidak ada beda material. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama direvaluasi. Contohnya itu tanah, mesin, kapal, dan pesawat. Metode penyusutan dapat menggunakan metode yang pertama, garis lurus, saldo menurun, dan unit produk. Selanjutnya untuk penghentian pengakuan, yaitu keuntungan atau kerugiannya dimasukkan dalam laporan laba rugi entitas aset tetap. Dihentikan pengakuannya hanya jika pada saat pelepasan aset atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis. Selanjutnya untuk pengungkapan, jika aset direvaluasi, hal-hal berikut harus diungkapkan. Yang pertama, tanggal efektif revaluasi, apakah melibatkan penilai independen, metode dan asumsi, penjelasan mengenai nilai wajar terhadap nilai pasar aktif atau lainnya, kelompok yang menggunakan model biaya, ataupun surplus revaluasi. Selanjutnya, penggabungan usaha atau merger. Merger meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha. Wajib pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku dengan beberapa ketentuan yang berdasarkan pada Peraturan Kemenku Nomor 43/PMK _03 tahun 2008.
Dalam rangka melakukan penggabungan atau merger atau peleburan usaha konsolidasi, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan pengurangan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bila terjadi pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29 Tahun 2009. Selanjutnya, dua metode pencatatan untuk merger perusahaan dibedakan. Yang pertama yaitu pooling of interest method. Pooling of interest method atau penyatuan kepemilikan merupakan metode yang melihat bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Aktiva bersih pada merger perusahaan dibukukan sesuai dengan nilai buku atau book value, serta tidak ada goodwill dan kenaikan nilai aktiva dan selisih biaya perolehan atau cost of investment dengan nilai buku aktiva perusahaan. Selanjutnya yang kedua, purchase method. Purchase method atau pembelian merupakan metode yang didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan perusahaan adalah sebuah transaksi yang salah satu entitasnya memperoleh aktiva bersih dari perusahaan lain yang bergabung. Berdasarkan metode pencatatannya, merger dengan nilai buku sekilas lebih menguntungkan karena dapat terhindar dari pajak penghasilan atas laba selisih kenaikan aktiva atau termasuk objek pajak Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4. Selanjutnya, menunda biaya penyusutan. Menunda biaya penyusutan harta berwujud hanya diperbolehkan bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yaitu bidang usaha kehutanan yang meliputi tanaman kehutanan, kayu. Yang kedua, bidang usaha industri perkebunan tanaman keras meliputi tanaman keras. Yang ketiga, bidang usaha peternakan yang meliputi ternak, termasuk ternak sapi pejantan. Selanjutnya, bab 10 yaitu manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakannya. Manajemen penutupan usaha dan strategi perpajakan adalah situasi dan kondisi di mana perusahaan mengalami kerugian beruntun karena kemunduran kegiatan usaha atau karena omset usaha yang menurun drastis. Untuk penyelesaian kewajiban perpajakannya, negara mempunyai hak mendahulu atau hak preferensi pembayaran utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak wajib pajak tersebut. Yaitu pasal 21 ayat 1 dan 3A Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Saat penutupan usaha tidak bisa lagi dihindari oleh pengusaha dan legalisasi dari pihak yang berwenang seperti notaris dan pihak-pihak berwenang lainnya telah didapatkan, maka penutupan usaha idealnya ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Hal ini disebabkan karena penghapusan NPWP atau pencabutan NPPKP tidak dapat terjadi secara otomatis karena alasan perusahaan tidak beroperasi lagi. Selanjutnya, mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta pajak penghasilan pasal 29 kepada Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 184/PMK 03 tahun 2007 JO 80 PMK 03 tahun 2010. Penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Diajukan permohonan penghapusan NPWP antara lain yang pertama oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dalam rangka liquid pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghapusan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Penghapusan NPWP dalam kondisi utang pajak belum dilunasi hanya dapat terjadi jika berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tidak dapat ditagih lagi kepada wajib pajak karena sudah tidak adanya harta kekayaan.
wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditentukan. Hak negara untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, serta NPWP tidak dapat dihapuskan jika hasil pemeriksaan menginformasikan bahwa wajib pajak masih memiliki utang pajak dan negara masih berhak menagih. Untuk pencabutan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP, terdapat dua cara pencabutannya. Yang pertama, pencabutan NPPKP berdasarkan permohonan wajib pajak, serta pencabutan NPPKP dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Bab 11 yaitu manajemen perpajakan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut PSAK. Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara atau intermediaris mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor termasuk holding companies, subsidiaris, dan fellow subsidiaris. Yang kedua, perusahaan asosiasi atau associated company. Yang ketiga, perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Yang keempat, karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. Yang kelima, perusahaan, di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir 3 ataupun 4, atau setiap orang yang mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Yang keenam, yaitu dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan istimewa, perhatian diarahkan pada substansi hubungan, bukan hanya pada bentuk hukumnya, atau substance over the form principle. Selanjutnya, yang tidak dianggap sebagai pihak-pihak yang mempengaruhi hubungan istimewa. Pihak-pihak yang tidak dianggap sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang pertama, penyandang dana, serikat dana, perusahaan layanan umum atau public utilities, departemen dan instansi pemerintah dalam pelaksanaan urusan normal dengan perusahaan pelapor. Selanjutnya yang kedua, satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor, atau perwakilan atau agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dengan volume yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Pengertian hubungan istimewa menurut Fiskus pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 3A, pasal 18 ayat 4, pasal 9 ayat 1 huruf F, dan pasal 10 ayat 1 dianggap ada hubungan istimewa apabila yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Yang kedua, hubungan istimewa seperti dimaksud di atas dapat mempengaruhi harga, yaitu adanya kemungkinan harga ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal demikian, maka yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga pasar yang wajar yang berlaku di pasar bebas. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga, baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan dan atau kesamping atau sederajat. Perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa diatur dalam pasal 9 ayat 1 huruf F Undang-Undang PPH 1983, pasal 10 Undang-Undang PPH nomor 10 tahun 94, dan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH tahun 1983. Untuk metode penentuan harga transfer atau transfer pricing dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebelum diterbitkannya peraturan nomor 22 PJ 2013 dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar, wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai atau the most appropriate
metode dengan menggunakan Peraturan 32 tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau comparable uncontrolled price atau CUP. Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method atau RPM, metode biaya plus atau cost plus method, metode pembagian laba atau profit split method atau PSM, dan metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method atau TNMM. Selanjutnya bab 12 yaitu fenomena keadilan dalam pengenaan sanksi perpajakan. Dengan berpegang pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengacu pada kebijakan pokok. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Yang kedua, meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. 5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. Yang keenam, meningkatkan penerapan prinsip self-assessment serta secara akuntabel dan konsisten. Yang ketujuh, mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang, seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. Selanjutnya, aspek juridis dalam pengenaan sanksi perpajakan. Terdapat dua aspek juridis yang harus diperhatikan dalam pengenaan sanksi perpajakan. Yang pertama, aspek juridis fiskal. Latar belakang sejarah timbulnya ketentuan pasal 25 ayat 9 dan pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP adalah pengejawantahan dari ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang KUP mengenai bunga penagihan sebesar 2% per bulan tanpa batas waktu. Dalam penjelasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 25 ayat 9 dinyatakan bahwa dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar. Sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan, dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Samping itu, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. Selanjutnya yang kedua yaitu aspek juridis keadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum pajak formal, bagaimanapun juga Undang-Undang 1945 harus menjadi acuan normatif yang sangat penting dalam penyusunan ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, seperti pada pasal berikut. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang ketiga, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang keempat, pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pertimbangan yang diambil untuk memberikan muatan keadilan pajak dalam hukum pajak formal, seyogyanya memperhatikan rambu-rambu hukum tersebut sebagai refleksi penegakan hukum atau law enforcement yang demokratis bagi segenap masyarakat umumnya.